Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kelanjutan gitu ya. Kelanjutan dari materi kita kemarin sama saja kita membahas tentang penerapan strategi. Namun kali ini kita akan membahas dengan tema isu-isu pemasaran, keuangan, akuntansi, penelitian dan pengembangan, dan SIM atau ini sistem informasi manajemen gitu ya. Sangat penting gitu ya. Jadi di sini kenapa kita perlu mempelajari ini, sangat penting bagi seorang manajer gitu ya untuk mengetahui isu-isu apa saja sih yang sering muncul gitu ya dalam penerapan atau yang sering dihadapi seorang manajer strategik itu dalam menerapkan atau mengimplementasikan strategiknya. Itu sering muncul isu-isu gitu ya, isu-isu yang kerap muncul dalam penerapan strategi. Yang pertama ini adalah tentang pemasaran. Jadi tentang pemasaran, kemudian masalah keuangan atau akuntansi, kemudian masalah penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir sistem informasi manajemen gitu ya. Oke, coba kita bahas satu persatu. Yang pertama ini isu-isu pemasaran gitu ya. Jadi isu ini seringkali dihadapi oleh manajer strategik. Yang pertama ini segmentasi pasar gitu ya. Nah, segmentasi pasar ini merupakan ya variabel yang penting dalam implementasi karena strategi, karena setidaknya itu ada 3 alasan gitu ya. Alasan strategi, alasan keterbatasan sumber daya, dan bauran pemasaran gitu ya. Kemudian penting sekali gitu ya, penting sekali teman-teman kita ketahui gitu, atau produk atau jasa yang kita jual itu apakah memiliki kendala gitu ya, apakah memiliki kendala di masyarakat, apakah masyarakat gitu mengetahui apa yang kita jual gitu ya, apa yang kita jual. Dan apa yang kita jual artinya gini. Strategik. Oke, jadi segmentasi pasar ini maksudnya gini, betul-betul gitu, apa yang kita jual yang kita jual produk kita, apakah sesuai dengan lingkup yang atau tempat yang untuk kita jual barang kita tersebut gitu. Mungkin misalnya gini ya, tolong di mute ya. Misalnya gini, kadang-kadang gini ya, produk yang kita jual itu tidak sesuai gitu dengan wilayah demografi kita gitu. Mungkin kalau kita jual misalnya alat kecantikan di suatu daerah, tetapi orang-orangnya mungkin enggan gitu ya, maksudnya tidak suka dengan alat-alat kecantikan itu, kan segmentasi pasar kita gagal gitu ya, itu gagal gitu. Kemudian selanjutnya ini pemosisian produk. Jadi artinya gini ya, pemosisian produk ini merupakan gitu pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa pesaing, bukan pesaing ya, jasa pesaing dalam dimensi-dimensi terpenting bagi kesuksesan industri. Jadi di sini kalau pemosisian produk ini kita harus mengetahui dulu gitu pesaing kita, misalnya kalau kita bidang kosmetik, jadi pesaing kita itu harus kita ketahui mereka ini menjual produk apa. Jadi jangan terlalu banyak produk di suatu daerah itu, nanti kalau kita paksakan kita jual, itu otomatis mungkin karena kita baru gitu kita akan kalah gitu ya, kita akan kalah sehingga produk-produk kita itu tidak laku gitu, tidak laku di pasaran gitu. Nah, itulah pentingnya pemosisian
produk gitu ya. Kemudian teman-teman, ini apa ya namanya? Jadi seperti apa sih ya produk kita yang dilihat gitu, yang dilihat oleh konsumen gitu ya. Ini sebenarnya sangat penting gitu ya, sangat penting erat kaitannya dengan pembuatan strategi. Nah, jadi isu-isu keterbatasan sumber daya ini juga sering muncul gitu di bidang pemposisian produk ini gitu. Sehingga nanti apa gitu ya, sehingga nanti produk yang kita jual itu tidak tepat gitu ya, itu tidak tepat, tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah, sehingga nanti sulit gitu, sehingga sulit nanti bagi seorang manajer untuk atau bagi seorang manajer pemasaran untuk menjual produk-produknya gitu. Jadi pemosisian produk ini betul-betul teman-teman yang kita lihat gitu lingkup demografi kita gitu, demografi kita dan pesaing kita. Jadi nanti kalau kita misalnya kita memiliki apa punya perusahaan atau punya bisnis di bidang kecantikan, kemudian ada di wilayah tersebut sudah banyak gitu ya, sudah banyak yang memproduksi atau yang menjual alat kecantikan gitu. Jadi di situ harus kita ini harus betul-betul kita mencari celah, jangan supaya produk kita itu bisa laku gitu. Nah, nanti kalau kebanyakan yang menjual bahan produk kecantikan, nah itu kan sulit gitu ya, apalagi kalau kita baru gitu. Tapi kalau kita sudah sudah lama bermain di alat kecantikan misalnya, kemudian datang pesaing kita, itu otomatis gitu ya, otomatis mungkin masih ada gitu, masih ada konsumen-konsumen kita, tetapi harus bisa menciptakan inovasi supaya pelanggan kita tidak kabur gitu ya. Nah, ini ya yang biasanya gitu ya, yang biasanya dihadapkan oleh atau yang biasa dihadapi oleh seorang manajer strategik. Kenapa ini kita pelajari? Karena nantinya gitu, apabila teman-teman berada atau menjadi seorang manajer di suatu perusahaan, inilah bahan atau inilah ilmu yang teman-teman terapkan nanti di suatu perusahaan. Oke, itu tentang isu-isu pemasaran. Oke, selanjutnya, ini isu-isu akuntansi gitu ya. Isu-isu akuntansi ini dianggap penting itu, dianggap penting atau pokok dalam penerapan strategi karena gini ya, pertama untuk pengupayaan modal yang diperlukan gitu. Jadi kita upayakan modal begitu kita melalui saham atau melalui bank gitu ya. Kemudian pengembangan perhitungan laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan sangat penting. Kemudian pembuatan anggaran keuangan, pengevaluasian nilai atau kenaikan bisnis dan menentukan apakah perlu go public. Nah, jadi kalau go public ini misalnya perusahaan itu, misalnya perusahaan kita sudah besar, terus kita jual gitu ya. Maksudnya kita masukkan ke bursa efek saham gitu ya. Jadi perusahaan kita itu bisa kita jual sahamnya, kemudian orang bisa membeli saham kita gitu ya. Nah, itu untuk go public gitu ya. Oke, nanti coba kita kupas satu persatu. Oke, yang pertama menggalang modal untuk menerapkan strategi gitu ya. Ya, jadi sebenarnya teman-teman umumnya itu perusahaan itu menggunakan yang namanya analisis laba per saham atau laba sebelum bunga gitu ya, atau laba sebelum bunga. Sebelum bunga apa nih? Sebelum bunga dan pajak, atau yang disering disebut ya atau disebutkan ya earning for share atau earning before interest and tax. Jadi sering disingkat kalau di akuntansi itu EPS atau EBIT gitu, EBIT analysis. Inilah teknik yang paling banyak digunakan dalam menentukan apakah pinjaman, saham atau kombinasi keduanya gitu ya. Maksudnya pinjaman di sini misalnya pinjaman ke ini ya, pinjam ke koperasi, ke bank gitu ya, kemudian saham atau kombinasi keduanya. Ini merupakan alternatif terbaik untuk memperoleh modal bagi implementasi strategi. Jadi di sini kita pinjam uang untuk pengembangan usaha kita atau kita membeli saham gitu ya. Ini kita gunakan untuk membantu proses pelaksanaan pengimplementasian strategi gitu. Kemudian teman-teman
Teknik ini ya, teknik ini atau teknik analisis laba per saham atau laba sebelum bunga ini meliputi gitu ya, meliputi pemeriksaan dampak yang ditimbulkan pendanaan dari pinjaman gitu ya dengan saham terhadap dengan saham terhadap laba gitu ya. Ini kemudian ini sering kali gitu ini di bawah asumsi gitu. Kadang-kadang kita tidak memerlukan terlalu banyak dana tetapi sudah kita pinjam gitu. Itu kan akan berdampak pula gitu ya, berdampak pula pada perusahaan kita nantinya karena seharusnya kita fokus untuk penjualan misalnya, kemudian kita harus memikirkan juga bagaimana sih cara kita untuk mengembalikan uang yang kita pinjam. Nah, inilah isu-isu gitu, isu-isu yang sering dihadapi seorang manajer gitu ya dalam menggalang modal untuk menerapkan strategi. Oke, itu tadi ya menggalang modal untuk menerapkan strategi. Teman-teman bisa pinjam melalui bank atau saham, kemudian atau kombinasi keduanya untuk menerapkan strategi yang sudah dirumuskan gitu. Nah, kemudian analisis yang digunakan di sini adalah analisis laba per saham atau laba sebelum bunga dan pajak. Oke, itu ya menggalang modal untuk menerapkan strategi. Oke, yang selanjutnya ini perhitungan laporan keuangan gitu ya. Perhitungan laporan keuangan ini biasanya gitu ya. Ini biasanya menjadi isu bagaimana kita melakukan pengembangan gitu ya dari perhitungan laporan keuangan yang sudah dilakukan yang sudah dilakukan sebelumnya atau periode sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian analisis proyeksi laporan ini merupakan teknik utama gitu ya. Teknik utama dalam implementasi strategi karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan gitu ya. Jadi di sini teman-teman dengan analisis proyeksi laporan keuangan ini, misalnya laporan keuangan misalnya misalnya ini bulan 10 gitu ya, bulan 10. Jadi proyeksi laporan keuangan untuk misalnya 2 bulan sebelumnya misalnya itu kan bisa kita lihat gitu. Apakah kalau ke depannya kalau bulan 11 misalnya kita terapkan strategi ini apakah memungkinkan berhasil gitu dengan dengan keuangan yang kita miliki sekarang ini gitu. Nah, jadi inilah pentingnya gitu ya. Pentingnya perhitungan laporan keuangan sehingga nanti seorang manajer itu bisa memproyeksikan ke depannya gitu. Dengan uang atau dengan dana sedemikian besar atau dengan jumlahnya sedemikian gitu, apakah mampu kalau kita terapkan strategi ini di bulan depan gitu. Nah, inilah pentingnya seorang manajer gitu manajer strategik itu untuk memperhitungkan laporan keuangan, oke ya. Dan selanjutnya anggaran keuangan. Nah, ini anggaran keuangan ini yang wajib gitu ya sebenarnya ini wajib betul-betul diperhatikan di dalam suatu perusahaan. Tapi kadang-kadang seringkali gitu ya, seringkali anggaran keuangan tuh yang dimuat itu tidak sesuai gitu ya, atau tidak dapat mempresentasikan gitu ya yang diinginkan. Kemudian setelah diterapkan nanti apakah ada muncul kendala-kendala gitu ya. Jadi dengan anggaran keuangan nih misalnya gini, divisi produksi dia bahwa untuk tahun ini membutuhkan dana atau anggaran keuangan sebesar 200 juta gitu ya, 200 juta gitu. Kemudian dalam hal penerapan strategi, apakah nantinya uang ini cukup atau kelebihan gitu. Kalau kelebihan mungkin bisa bisa di-share ke divisi-divisi lainnya. Tetapi kalau kekurangan, bagaimana cara kita untuk menerapkan strategi tetapi dengan keuangan yang minim misalnya ya, tidak sesuai ekspektasi kita sebelumnya dengan anggaran 200 juta tadi, apakah kita bisa menerapkan strategi yang telah dirumuskan gitu. Itulah perlunya anggaran keuangan atau sering disebut dengan financial budgeting gitu ya. Nah, ini dokumen yang memperlihatkan secara detail bagaimana dan bisa diperoleh dibelanjakan untuk suatu periode tertentu. Biasanya anggaran dipakai adalah anggaran
tahunan gitu. Misalnya tahun 2021 ini atau tahun 2021 ini anggaran devisi produksi misalnya 200 juta. Kemudian setelah berjalannya waktu dari Januari sampai bulan sekarang misalnya atau bulan Oktober, ternyata keuangan kita minim gitu. Keuangan kita minim. Kemudian ini kan tinggal beberapa bulan lagi gitu, bulan 11, 12 atau 10, 11, 12 gitu misalkan. Itu bagaimana sih cara kita nanti untuk menanggulangi anggaran kekurangan anggaran keuangan tadi gitu. Inilah penting bukan penting ya, maksudnya penting itu seorang manajer itu untuk betul-betul gitu ya, betul-betul memproyeksi anggaran keuangan dengan melihat gitu apakah strategi ini mampu diterapkan di perusahaan saya atau tidak gitu. Inilah pentingnya gitu ya seorang manajer itu untuk memperhatikan anggaran keuangan. Oke. Dan selanjutnya mengevaluasi nilai dari satu bisnis gitu ya. Mengevaluasi nilai dari satu bisnis maksudnya gini ya. Penting teman-teman ya. Penting teman-teman untuk mengimplementasikan strategi yang kita sudah buat itu dalam perencanaan bisnis misalnya itu kita perlu tahu gitu ya, bisnis yang kita jalankan itu berapa nilainya, gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai gitu ya, untuk menentukan nilai perlu kita melakukan pendekatan gitu ya, melakukan pendekatan. Yang pertama ini ya, kita perlu mengetahui nilai bersih atau dari modal dari pemegang saham gitu ya. Jadi kita mengetahui gitu nilai bisnis kita itu berapa sih kemampuannya gitu ya. Berapa sih kemampuannya? Misalnya kalau kita terapkan strategi ini, apakah kita perlu meminjam modal atau uang ke pihak lainnya gitu ya. Nah, inilah perlunya mengevaluasi nilai dari suatu bisnis itu. Jadi teman-teman, ini merupakan hal yang penting bagi implementasi strategi karena ini yang strategi yang integratif, intensif dan diverifikasi biasanya diterapkan dalam mengambil alih lain gitu ya. Artinya gini, jadi kita harus mengetahui nilai keuangan, nilai dari perusahaan kita itu sendiri. Apakah misalnya kita terapkan suatu strategi ini, apakah nanti bisa gitu dengan nilai bisnis kita itu bisa kita terapkan. Misalnya kalau tidak bisa kita terapkan, ini kan bisa bisa dilihat di sini di pengertiannya dengan mengambil alih lain. Nah, alih lain ini bisa jadi misalnya dengan keuangan tadi bisa kita pinjam ke pihak ketiga misalnya atau baik itu dari bank, kemudian kita membeli saham dan lain sebagainya gitu ya. Inilah perlunya gitu ya seorang manajer strategik untuk mengetahui nilai dari suatu bisnisnya berapa gitu. Sehingga nanti ke depannya kalau ada masalah bisa bisa kita pinjam gitu. Inilah pentingnya mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Jadi teman-teman perlu kita melakukan pendekatan, salah satunya tadi menentukan nilai bersih. Nilai bersih maksud di sini kemampuan bisnis kita itu kemampuan nilai bisnis kita itu seberapa seberapa kuat sih gitu ya kalau kita terapkan suatu strategi gitu. Sehingga nanti kalau kita proyeksi ke depannya ini tidak bisa nih ya, artinya dengan dana seperti ini bisnis saya tidak bisa dijalankan gitu. Otomatis itu bisa kita ambil alternatif lain dengan meminjam uang gitu. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Jadi teman-teman harus mengetahui nilai dari suatu bisnis teman-teman itu seberapa kuat kemampuannya gitu ya. Oke. Dan yang terakhir, ini menentukan gitu apakah perlu go public. Jadi teman-teman apa sih yang dimaksud dengan go public itu ya. Jadi go public ini teman-teman kita menjual sebagian kepemilikan perusahaan kita ke orang lain, misalnya dengan melalui bursa efek gitu ya, dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal gitu ya.
Konsekuensinya hal tersebut dapat mengurangi kendali pemilik atau perusahaan. Nah, jadi di sini kalau go public ini saham kita nilai perusahaan itu kita go public-kan, kemudian setelah di go public-kan, jadi kan orang bisa membeli saham kita gitu ya, atau istilahnya bisa membeli perusahaan kita melalui saham gitu ya. Nah, nanti yang dibeli tadi, itu ada nilainya ya dalam berbentuk uang. Nah, uang tersebut kan bisa kita gunakan untuk tambahan modal. Nah, tetapi masalahnya nanti yang dihadapi perusahaan tersebut bukan sepenuhnya lagi gitu ya, bukan sepenuhnya lagi 100% yang milik kita gitu, tapi sudah ada milik orang yang telah membeli saham kita gitu ya. Jadi kalau kita jual saham kita di Bursa Efek atau perusahaan kita, misalnya gini, perusahaan kita cari contohnya perusahaan Apple gitu ya. Jadi perusahaan Apple ini menjual sahamnya gitu ya di Bursa Efek. Nah, misalnya perusahaan Efek, kemudian nanti kalau si perusahaan Apple ini menerapkan strategi, nah, itu harus diketahui juga oleh orang yang pembeli saham gitu ya. Jadi otomatis ini misalnya kalau kita terapkan suatu strategi itu bisa jadi nanti saham kita bisa anjlok atau perusahaan kita bisa bangkrut gitu. Jadi perlu memikirkan ulang apakah betul-betul perusahaan kita ini sudah layak untuk go public atau tidak gitu ya. Misalnya kalau seperti di Indonesia ini yang sudah go public itu yang lagi-lagi naiknya M apa namanya tuh MSNTP itu ya. Dia kan sudah banyak gitu ya, sudah banyak ada yang di televisi dan sebagainya gitu. Kemudian kalau yang baru-baru ini baru isu ini bukan isu sih, Rans Entertainment juga tuh sudah mau go public ya. Jadi nanti si Raffi Ahmad ini bisa mengembangkan gitu ya produk perusahaannya. Kemudian teman-teman perlu ketahui bahwa sebagai informasi saja bahwa gini ya, untuk go public ini itu teman-teman tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Jadi untuk kita menggo public kan perusahaan kita itu memerlukan modal yang sangat tinggi gitu. Artinya gini, kalau di artikel yang Bapak baca itu perusahaan itu minimal
dia memiliki pendapatan minimal $10 Amerika gitu. $10 Amerika, baik itu ini dalam per bulan ya, bukan per tahun gitu. Jadi betul-betul memang perusahaannya itu sudah besar gitu. Nah, itu baru bisa di go public-kan gitu. Tetapi kalau perusahaan kita yang nantinya bermasalah dengan keuangan, itu kalau kita go public-kan itu kemungkinan besar nanti perusahaan kita itu bisa pilot atau bisa bangkrut gitu. Jadi teman-teman, seorang manajer perusahaan itu betul-betul perlu mengetahui apakah perusahaan ini sudah layak untuk go public atau tidak gitu ya. Contohnya tadi seperti apa misalnya tadi PT Apple tadi, kalau dia menjual saham sudah kemudian kita beli, maka kita sudah merupakan salah satu pemilik dari PT atau perusahaan Apple tadi gitu. Sehingga nanti kalau diterapkan strategi, jadi kita harus mengetahui juga strategi apa yang diterapkan oleh Apple tersebut gitu. Jadi inilah pentingnya gitu ya, pentingnya menentukan apakah perlu go public atau tidak. Ini isu-isu yang sering dihadapi oleh seorang manajer strategik gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menjadi seorang manajer. Ini perlu nanti kalau perusahaan sudah besar apakah perlu gitu untuk go public atau tidak gitu ya. Kemudian ada juga sisi kelemahannya gitu. Mungkin kalau kelemahannya tadi konsekuensinya misalnya kalau kita terapkan misalnya strategi ini, jadi kan strategi baru, jadi kita harus ini juga ya, harus kita sebarkan ke pembeli saham kita gitu ya. Sehingga nanti kalau kita terapkan strategi ini, belum tentu orang yang membeli saham kita itu setuju atau tidak gitu. Tetapi itu kelemahannya mungkin ya. Tetapi kalau keuntungannya, kalau usaha kita sudah berkembang terus kita jual saham-sahamnya, itu kan pendapatan akan masuk gitu dari pembeli saham. Dari pembeli saham itu tersebut bisa kita gunakan untuk memperbesar usaha kita juga gitu. Inilah itu keuntungannya atau kelebihannya gitu ya. Kalau kita menggo publikan perusahaan kita. Oke ya. Itu tentang isu-isu keuangan atau akuntansi sudah beres. Kemudian yang selanjutnya isu-isu penelitian dan pengembangan. Lead bank gitu ya. Jadi teman-teman di sini ada beberapa kebijakan di situ ya. Kebijakan yang biasanya diterapkan oleh seorang manajer dalam meningkatkan usaha implementasi strategi itu. Dalam hal yang pertama, menekankan peningkatan produk atau proses. Jadi teman-teman dengan melakukan penelitian bagaimana sih cara peningkatan produk, kemudian prosesnya seperti apa gitu ya. Kemudian menekankan pada riset dasar atau terapan gitu. Misalnya riset dasarnya seperti apa, kemudian apakah kita menggunakan riset terapan, artinya di riset terapan ini lebih ke proses gitu ya, lebih ke prosesnya kita lihat gitu. Tapi kalau riset dasarnya mungkin hanya hanya melalui hasil-hasil laporan tertentu saja gitu. Dan apakah nanti kita menjadi leader atau follower gitu ya, atau apakah menjadi pemimpin atau pengikut dalam lead bank gitu, atau dalam penelitian dan pengembangan gitu ya. Misalnya gini teman-teman, perusahaan baru gitu ya, perusahaan baru di bidang yang sama dengan perusahaan kita, tetapi mereka sudah menemukan sesuatu hal yang baik untuk penerapan produk misalnya. Itu apakah nanti bisa kita tiru atau bisa kita inovasikan? Sebenarnya teman-teman ya, dalam penelitian ini misalnya kalau ada produk baru, terus kita tiru gitu, itu tidak bermasalah. Kita caplak, kita tiru ya, kita tiru, tapi bukan mutlak langsung kita tiru semuanya gitu, tapi harus kita modifikasi gitu, sehingga nanti itu namanya tidak menyalahi aturan tentang hak paten misalnya kan. Itu kalau di dalam penelitian dan pengembangan itu tidak salah kita tiru riset-riset hasil riset-riset orang, tetapi
bukan mutlak langsung kita tiru semuanya, tetapi mungkin kita inovasikan gitu ya, kita ubah gitu. Nah, inilah perlunya gitu isu-isu yang sering dihadapi oleh seorang manajer dalam isu penelitian dan pengembangan. Kemudian mengembangkan tipe proses robotik atau manual gitu. Apakah kita melakukan penelitian sehingga kita setelah kita melakukan penelitian ternyata dengan menggunakan tipe proses robotik ini atau dikendalikan oleh mesin misalnya, itu perusahaan kita lebih bisa berkembang gitu. Nah, kemudian dibandingkan dengan melalui manual atau tradisional gitu. Kemudian yang kelima, mengalokasikan jumlah uang yang tinggi. Rata-rata rendah untuk lead bank gitu ya. Karena gini, teman-teman, kalau kita sudah mendapatkan misalnya sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang memang betul-betul dibutuhkan masyarakat, kita dapatkan melalui penelitian itu akan berdampak gitu ke depannya pada perusahaan kita gitu. Sehingga nanti orang-orang kalau bidang produksi bisa membeli produk-produk yang sudah kita ciptakan dan lain sebagainya gitu ya. Inilah perlunya gitu ya isu-isu penelitian dan pengembangan di dalam proses penerapan implementasi strategi. Kemudian menjalankan litbang sendiri atau mengontrakkan ke luar. Maksudnya gini, misalnya di dalam perusahaan tersebut ada bidangnya, ya, ada bidang penelitian dan pengembangannya. Apakah itu nanti dikelola, gitu ya? Apakah itu nanti dikelola oleh kita atau kita kontrakkan ke luar gitu, atau melalui pihak ketiga gitu ya, ada pihak-pihak ketiga gitu. Apakah nanti itu kita betul-betul kita kelola dengan sendiri dengan melalui divisi penelitian dan pengembangan, atau kalau kita tidak sanggup gitu atau kita tidak sempat, kita bisa kontrakkan ke pihak ketiga gitu. Kemudian menggunakan peneliti dari universitas atau peneliti swasta. Itu misalnya kalau perusahaan itu bisa kita gunakan peneliti-peneliti dari universitas, misalnya kalau kita misalnya perusahaan kita di Banda Aceh atau perusahaan kita di Aceh ini khususnya, itu bisa kita gunakan peneliti-peneliti dari Unsia atau UIN gitu ya. Kemudian atau dari peneliti swasta gitu, atau kita ambil dari peneliti swasta itu. Nah, inilah sebenarnya sangat-sangat perlu gitu ya, isu-isu penelitian dan pengembangan itu. Kemudian teman-teman, bagaimana sih gitu ya cara gitu ya, cara menjadi apa namanya itu ya, melakukan pendekatan gitu dalam bidang penelitian, bagaimana sih cara kita gitu ya supaya penelitian ini betul-betul berkembang dalam hal penelitian dan pengembangan suatu produk, yaitu betul-betul kita bisa menciptakan sesuatu gitu, atau memasarkan suatu produk dengan teknologi baru gitu ya. Jadi bukan kita menggunakan teknologi teknologi yang lama, tetapi kita menggunakan
teknologi baru gitu. Itu kan bisa menjadi salah satu pendekatan gitu dalam isu-isu penelitian dan pengembangan. Kemudian kita menjadikan gitu atau bisa kita menjadikan produsen atau berbiaya rendah gitu ya, berbiaya rendah tetapi dengan memproduksi produk yang sama tetapi dengan biaya yang rendah gitu. Nah, maksudnya gini ya, apa namanya? Produknya sama gitu ya, produknya sama tetapi biaya untuk membuat produk tersebut lebih rendah biaya dari yang biasanya gitu atau yang seharusnya gitu. Nah, ini kan bisa kita kembangkan gitu dalam isu-isu penelitian dan pengembangan, membuat produk dengan produk yang sama tetapi dengan biaya yang lebih murah gitu ya. Biaya tersebut itu kan bisa kita gunakan lagi untuk biaya-biaya yang lain gitu ya. Inilah pentingnya gitu ya seorang manajer dalam memperhatikan isu-isu penelitian dan pengembangan di dalam suatu perusahaan. Oke. Dan yang terakhir ini tentang isu-isu sistem informasi manajemen ya. Nah, ini sebagaimana teman-teman kita ketahui bahwa sistem informasi ini merupakan faktor yang paling penting saat ini ya. Bukan maksudnya faktor yang bisa betul-betul yang menjadi yang paling penting dalam membedakan perusahaan yang apa namanya itu ya, perusahaan yang berhasil dengan perusahaan yang tidak. Nah, jadi di sini dengan dunia teknologi saat ini, itu kan bisa kita lihat gitu. Apakah perusahaan itu menggunakan sistem informasi manajemen yang baik? Ya. Kemudian prinsipnya teman-teman, sistem informasi yang baik itu memungkinkan perusahaan mengurangi biaya gitu. Contohnya misalnya contohnya gini. Misalnya misalnya gini ya, dalam suatu perusahaan misalnya di bidang apa ya? Di bidang produksi aja misalnya, di bidang produksi ada divisi untuk apa namanya? Divisi penjualan misalnya. Divisi penjualan ini ingin mengirim barang gitu. Divisi penjualan ini ingin mengirim barang ke divisi produksi misalnya. Karena barangnya ini misalnya cacat misalnya. Tolong dikembalikan lagi ke ini apa namanya? Ke bidang produksi misalnya. Tetapi kalau itu menggunakan yang masih manual, misalnya kalau perusahaannya besar, misalnya ada cabang-cabang dan lain sebagainya, misalnya cabang produksinya di Kabupaten Geluas, misalnya ini kalau sudah besar ya, cabang pemasarannya di Kota Cani misalnya. Itu kalau secara manual itu kan membutuhkan waktu gitu ya. Tetapi kalau dengan menggunakan sistem informasi manajemen, itu kan bisa melalui online gitu ya. Jadi kirim saja online atau menggunakan apa namanya itu baik itu melalui Zoom dan lain sebagainya itu kan bisa dilihat gitu. Oh, produk ini cacat nah, misalkan itu. Tolong bagian produksi betul-betul untuk memperhatikan supaya barang-barang yang dimasukkan ke bidang pemasaran nanti tidak cacat gitu. Itu kan bisa memperpendek waktu gitu ya dengan menggunakan sistem informasi manajemen dibandingkan dengan menggunakan yang namanya tradisional ya. Itu kalau dari Kota Cani ke Blangkecren itu berapa jam lagi gitu ya. Itu kalau menggunakan sistem informasi manajemen itu contohnya ya. Dan contoh yang lain, perusahaan yang mengumpulkan dan mengevaluasi informasi eksternal dan internal secara efektif dapat memperoleh keuntungan kompetitif dari perusahaan itu. Jadi dengan menggunakan sistem informasi manajemen, jadi seorang manajer atau seorang direktur itu bisa mengetahui informasi gitu, bisa mengumpulkan informasi dan mengevaluasi informasi baik itu secara eksternal di luar perusahaan maupun dan di dalam perusahaan gitu. Nah, ini kan bisa menjadi salah satu keunggulan kompetitif itu dari perusahaan tersebut. Nah, inilah teman-teman sebenarnya yang dihadapi gitu ya, yang dihadapi apa namanya seorang manajer gitu ya, seorang manajer dalam manajemen strategik. Nah, ini yang sering ya atau yang sering dihadapi seorang manajer strategik dalam menerapkan penerapan strategi
Isu-isu yang sering dihadapi yang pertama tadi tentang pemasaran, keuangan, penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir sistem informasi manajemen gitu ya. Mungkin terkait dengan isu-isu pemasaran, keuangan, akuntansi dan litbang dan sistem informasi manajemen ini cukup ya kita bahas tentang mengenai isu-isu pemasaran, keuangan dan akuntansi, litbang dan SIM gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan langsung. Pak, ini tanya Pak. Oke, Prianto, silakan. Jadi begini Pak, seperti kita alami ya Pak ya, tahun 2020 itu bisa dikatakan salah satu tahun terburuk, yang mana perekonomian dunia itu kan benar-benar berantakan Pak. Oke, betul. Menurun drastis. Terus perusahaan-perusahaan baik kecil maupun besar itu tumbang, bangkrut, bahkan sampai tutup gitu Pak. Terus tahun ini, tahun 2021, lahan semuanya membaik. Perusahaan pun mencoba membangun semangat kembali dari awal. Dari 2 tahun terakhir yang kita alami kayak gini Pak, apa sih strategi atau mungkin hal-hal yang bisa kita ambil agar suatu saat mungkin 20 tahun atau 30 tahun ke depan kita mengalami hal kayak gini Pak? Karena kan bisa kita lihat sebenarnya hal yang kayak gini pertama kali kita rasakan karena secara global, bahkan terkejut lah kita merasakannya kayak gini Pak. Dan setelah apa yang kita alami, agar suatu saat bisa kan karena kita sudah pernah mengalami, jadi kita bisa mempersiapkan diri jauh lebih baik Pak, gitu. Agar ketika itu terjadi lagi, perusahaan kita tuh tidak tumbang pada saat mengalami ini Pak. Oke, teman-teman, sebenarnya ini ya di semester ini kan teman-teman sudah mempelajari itu yang namanya bank dan lembaga gitu. Di situ bukan ya, perencanaan bisnis gitu ya, perencanaan bisnis itu. Kenapa sih gitu? Mungkin dalam kondisi seperti ini di tahun 2020 kemarin kita ada musibah pandemi secara global sehingga itu perusahaan sulit gitu ya. Sulit untuk mengatur keuangannya gitu. Sehingga banyak sekali perusahaan itu yang tidak bisa melanjutkan perusahaannya atau betul-betul tidak bisa bangkit gitu, sehingga banyak perusahaan yang bangkrut gitu atau yang tutup buku gitu ya. Bagaimana sih caranya gitu ya? Apakah nanti 5 tahun ke depan atau misalnya tahun 2030 itu kan kita belum mengetahui gitu. Apakah nanti datang lagi musibah dengan wajah yang berbeda, misalnya bukan lagi COVID, mungkin entah apa namanya gitu kan. Itu kan jadi perusahaan itu betul-betul bagaimana sih cara gitu supaya nanti kalau wanti-wanti gitu ya, supaya wanti-wanti kalau ada musibah lagi perusahaan tersebut bisa berjalan atau bisa hidup lagi gitu. Maksudnya tidak mati kalau ada bencana atau musibah yang datang gitu ya. Teman-teman, di dalam penerapan strategi manajemen itu kan ada teman-teman yang ini ya, ada jangka panjang, ada jangka pendek gitu ya. Itu mungkin sudah dibahas sama Pak Amri. Di situ teman-teman di jangka pendek dan di jangka panjang itu, teman-teman kalau dalam perencanaan bisnis itu nanti akan dihadapkan dengan namanya yang investasi gitu ya. Nanti teman-teman kalau perusahaannya misalnya Arianto Pakpahan ini memiliki sebuah perusahaan gitu ya, sebuah perusahaan itu betul-betul dia harus mengatur keuangannya. Caranya seperti apa Pak? Supaya 5 tahun ke depan nanti perusahaan saya masih bisa tetap berjalan gitu. Salah satunya Arianto Pakpahan ini Bapak jawab itu dengan melakukan investasi gitu ya. Dengan melakukan investasi gitu. Sehingga nanti kalau perusahaan kita sudah besar, kita terus melakukan investasi. Investasi ini artinya kan uang kita itu kita tanam gitu ya. Kita tanam ke pihak yang lain misalnya. Nanti kalau seandainya datang musibah, misalnya kalau datang musibah atau bencana dan lain sebagainya gitu, uang tersebut bisa kita gunakan. Uang yang sudah kita investasikan tersebut bisa kita gunakan untuk melanjutkan hidup perusahaan kita lagi gitu. Ini kalau sebenarnya banyak gitu. Kenapa sih banyak Pak perusahaan yang tidak bisa bangkit di tengah pandemi ini? Karena
perusahaan tersebut tidak memiliki atau keuangan yang mumpuni gitu, tidak melakukan investasi gitu, sehingga itu dia hanya mengandalkan uang yang ada saja gitu. Sedangkan pandemi ini kan udah berapa tahun gitu ya, Nah, jadi dia tidak bisa hidup tidak bisa melanjutkan perusahaannya itu dengan uang yang seadanya gitu. Tetapi kalau dia yang dulu-dulu misalnya menginvestasikan dananya atau keuntungan perusahaannya itu kan bisa digunakan nanti, bisa diambil dana yang sudah diinvestasikan tersebut untuk melanjutkan hidup perusahaannya di tengah pandemi ini gitu. Sehingga itulah cara sebenarnya, cara supaya nanti ke depannya misalnya kalau Arianto Pakpahan memiliki bisnis, perlu kita melakukan yang namanya investasi gitu ya, supaya nanti kalau ada datang musibah seperti ini bisa kita gunakan dana yang sudah kita investasikan untuk melanjutkan kehidupan perusahaan kita di tengah pandemi yang kita hadapi gitu. Oke Arianto ya. Nah, ingat tadi berarti kita perlu gitu ya, perlu di dalam satu perencanaan bisnis itu perlu melakukan yang namanya investasi gitu ya, sehingga nanti kalau ada masalah, ada musibah itu bisa kita gunakan dana kita tadi untuk melanjutkan hidup perusahaan kita. Oke, gitu ya Arianto ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin ada yang lain? Ingat tadi ya teman-teman ya, jadi seorang manajer itu, jadi kan nanti teman-teman dihadapkan gitu ya. Nanti kalau teman-teman ingin menjadi, kemudian menjadi seorang manajer nanti itu perlu gitu. Itu teman-teman perlu mengetahui isu-isu pemasaran, isu keuangan gitu ya, isu lead bank dan SIM ya, sistem informasi manajemen itu dalam menghadapi atau dalam menerapkan yang namanya implementasi strategi itu. Oke. Oke teman-teman, kalau nggak ada nih kita akhiri saja. Atau mungkin ada yang lain? Coba yang lain. Ya Pak, Oke, Bastian. begini Silakan. Pak. Misalnya kita kan Pak menganalisis suatu produk itu dan kita analisis bahwa tahun depan produk itu akan langka Pak. Jadi di tahun ini kita membuat strategi menyimpan barang itu sebanyak-banyaknya Pak. Itu bagaimana bila ternyata prediksi kita itu salah Pak? Salah ya. Oke. Oke, di dalam manajemen strategi itu kan teman-teman sudah mempelajari jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Mesti kalau jangka panjangnya misalnya kalau kita proyeksikan ke depan, apakah produk yang kita simpan ini betul-betul nanti ya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu, atau nanti bisa tertelan dengan perubahan zaman gitu ya, sehingga produk yang kita simpan ini tidak berarti nanti ke depannya gitu ya. Jadi teman-teman di dalam manajemen strategi itu kan ada yang namanya jangka panjang, jangka pendek gitu ya. Jadi kita perlu gitu ya, perlu mengetahui apakah produk ini kalau dalam jangka panjangnya apakah nanti bisa bertahan gitu ya. Nah, kemudian kalau jangka pendeknya apakah bisa bisa betul-betul dibutuhkan masyarakat atau tidak gitu ya. Jadi untuk seorang manajer itu dalam seorang manajer atau petinggi dalam membuat suatu kebijakan atau dalam merumuskan suatu kebijakan perlu melihat gitu, perlu melihat apakah ini betul atau produk atau barang ini nantinya bisa diterapkan gitu atau bisa diterapkan di tahun depan atau tidak gitu. Jadi Bastian dalam hal ini seorang manajer atau seorang petinggi dalam perusahaan itu perlu melihat dulu gitu jangka panjangnya atau jangka pendeknya gitu. Jangan hanya melihat dari hasil pada saat ini, misalnya barangnya betul-betul laku pada tahun ini ya, betul-betul laku pada tahun ini. Tapi itu belum tentu laku tahun depan. Karena apa? Mungkin bisa terjadi ada perubahan zaman atau perubahan teknologi, kemudian bisa jadi barang atau produk yang kita simpan ini tadi bisa jadi ada yang lebih canggih dari yang kita simpan ini tadi gitu. Sehingga nanti kan itu
bisa menimbulkan kerugian gitu ya dalam produksi barang tersebut gitu, sehingga nanti itu berdampak pada keuangan perusahaan kita. Nah, itu pastinya. Ya Pak. Oke. Itu sama kasusnya sama yang kemarin itu Pak, tentang yang menahanan masker itu Pak. Sekarang saya lihat mereka udah jual harga lebih murah Pak. Lebih gitu, murah ya. Yang penting laku produknya. Nah, itulah kalau perusahaan masker tadi mungkin gini ya, memproyeksikan bahwa kalau tahun 2021 ini COVID itu masih tinggi gitu ya. Nah, ternyata keadaannya dengan perubahan tersebut ternyata COVID ini semakin menurun drastis gitu, sehingga maka mereka bagaimana secara mereka untuk tetap menjual barang yang sudah ditimbun tadi atau yang sudah disimpan tadi ya, salah satunya dengan banting harga gitu ya. Oke, bagus tuh. Oke, kalau gitu mungkin kalau nggak ada pertanyaan ini bisa kita akhiri saja. Lebih dan kurangnya ini saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.